Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, inilah 3 kisah nyata ini jadi bukti dahsyatnya kalimat istighfar. Mari kita memperbanyak istighfar. Di waktu tertentu saat selesai sholat atau di sela-sela waktu yang dianjurkan memperbanyak istighfar. Lafaz istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampun kepada Allah. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim tersebut. Harapannya istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Ternyata tidak hanya untuk memohon ampun, kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Kisah-kisah berikut menceritakan bagaimana ajaibnya amalan istighfar dalam kehidupan. Mulai dari kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad, hingga nenek tua renta yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan cucunya. Bagaimana lengkapnya? Berikut ulasannya. Kisah ajaib pedagang roti. Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya ia begitu dieluk-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini, ini peraturan, silakan pergi," kata penjaga. Namun Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat kondisi tersebut. Tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah beristirahat di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini, ini toko rotiku, di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali, ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku." "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Si lelaki saleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal." Allahu Akbar, karena istighfarmu lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. 2. Ajaibnya istighfar seorang ibu. Kisah selanjutnya belum lama terjadi yang bercerita tentang seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Ibu ini memiliki anak perempuan yang memiliki penyakit tulang.
Si ibu selalu berdoa kepada Allah sambil beristighfar. Pasalnya ia sudah membawa anaknya ke dokter di sekitar wilayahnya, namun tidak mendapat hasil. Mereka hanya bilang bahwa hanya ada satu dokter yang mampu menangani penyakit ini. Dokter tersebut seorang muslim, spesialis tulang, namun sayangnya ia tinggal sangat jauh yakni di India. Sang ibu mengetahui jika dirinya tidak punya kemampuan untuk pergi ke India membeli tiket pesawat, makan selama di sana dan biaya berobatnya, maka ibu ini hanya memperbanyak doa dan istighfar. Ringkas cerita, dokter yang menjadi target keluar dari India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Tiba-tiba pilotnya bilang tidak bisa terbang karena ada hujan badai dan harus turun di wilayah ini. Setelah turun tiba-tiba berkata, "Saya harus menghadiri seminar, berapa jauh lagi wilayah ini dari tempat tujuan?" Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekitar 4 jam, sehingga sang dokter memilih untuk menyewa mobil karena waktu untuk seminar sekitar 6 jam lagi. Akhirnya ia meninggalkan bandara untuk menuju lokasi seminar. Namun sayang baru sebentar meninggalkan bandara, hujan semakin lebat sehingga supir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena jika dipaksakan maka mereka akan menghadapi badai. Akhirnya dokter menyetujui untuk beristirahat dengan mendatangi rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua yang terbuat dari kayu yang reot. Lalu dokternya mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah memberikan tumpangan. Lalu sang dokter masuk dan si ibu mengambilkan minuman. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, anak si ibu ini menangis kesakitan di kamar, lalu dokter bertanya, "Kenapa anak ibu menangis?" "Sakit tulang," jawab sang ibu. "Kenapa tidak bawa ke dokter?" "Sudah, tapi kata dokter mereka tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya dokter yang bernama si Fulan." Dokter itu lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya adalah dokter yang ibu maksud. Allah datangkan ke rumahnya justru hanya dengan istighfar tanpa biaya dan gratis. Masya Allah." 3. Berkah merutinkan istighfar selamat dari fitnah. Kisah selanjutnya datang dari dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Khalid Jubai. Ia mengalami keajaiban istighfar dalam hidupnya. Pada suatu hari, Khalid Jubai mendapat fitnah dari rekan sekantornya. Jika fitnah tersebut berhasil dibuktikan, maka sang dokter terancam dipensiunkan dini dari rumah sakit. Hal ini membuatnya gusar hingga begitu tersiksa batin. Meski demikian, ia berjuang untuk memulihkan nama baik, tapi upayanya tidak cukup untuk bisa melawan rekan sekantornya yang menebar fitnah. Kondisi ini sempat membuatnya putus asa hingga beberapa saat. Namun keajaiban mulai terjadi ketika ia mendatangi masjid. Setelah sholat, ia teringat sesuatu yang mengubah pemikirannya. "Selama ini semua orang yang sakit datang kepadaku dengan harapan besar agar aku mengobati mereka. Tapi mengapa sekarang aku sendiri justru tidak mampu?" pikir beliau. Selanjutnya tiba-tiba beliau teringat keutamaan istighfar dan merasakan adanya dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. Maka sepanjang perjalanan pulang, beliau pun mulai mengulang-ulang bacaan istighfar ini. "Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi." Aku beristighfar memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang maha mengurus, dan aku bertobat kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud dan At-Tirmizi dari Bilal bin Yasar bin Zaid. Sesampainya di rumah ada perasaan lega yang begitu dahsyat. Ia mengalami semacam pengalaman spiritual yang merasuk ke dalam hati beliau, sehingga beliau pun tak henti membaca lafaz istighfar tersebut setiap saat dan dalam segala kondisi. Singkat cerita, hingga pada suatu waktu, semua tuduhan yang menjadi rumor buruk terhadapnya ternyata tidak terbukti. Tentu saja beliau terkejut sekaligus bersyukur mengetahui kabar ini. Dengan begitu beliau menjadi terbebas dari sanksi pemberhentian kerja dan namanya pun menjadi bersih kembali. Tak cukup sampai di situ, akibat fitnah yang dialamatkan kepada beliau tidaklah terbukti. 5 koleganya yang melaporkan beliau itu pun turut menerima konsekuensi atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Di antara mereka ada yang dimutasi dari tempat dan posisi kerjanya semula, ada yang justru dipensiunkan dini, ada yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada beliau dan instansi terkait. Maka dari itu hendaklah kita selalu ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau bersama istighfar ada kemudahan dari permasalahan yang mendera kita, dan amalan pembuka pintu rezeki yang mujarab dari Al-Quran dan hadis. Itulah 3 kisah nyata, bukti dahsyatnya kalimat istighfar. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.